adik-adik, kita ketemu lagi bersama dengan Karini dalam sekolah minggu online untuk kelas 1 dan kelas 2 GKI Kota Wisata. Apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Nah adik-adik, apakah pagi ini adik-adik sudah mengucapkan selamat pagi kepada mama atau papa di rumah? Sudah ya? Nah, sekarang kita akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus dalam nyanyian. Kita menyanyi bersama dengan teman kita, Matthew. Adik-adik, untuk memulai ibadah ini, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami setiap hari. Pagi ini, kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Adik-adik, saat ini kita masih beribadah dari rumah. Tetapi kita bersukacita ya, karena kita masih bisa ibadah bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, walaupun ibadah secara online dari rumah. Nah, hari ini kita juga bersukacita karena hari ini harinya Tuhan. Marilah kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan bersama dengan teman kita Matthew. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ratna. Berkatilah kami supaya kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan. Berkati Kak Ratna di dalam menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari Kak Ratna. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. 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 Buku kesayangan. Halo adik-adik,
Nah, barusan kita menyanyikan lagu yang berjudul Alkitab, bukunya Tuhan. Kenapa disebut Alkitab ini sebagai bukunya Tuhan? Apa karena Tuhan membawa-bawa Alkitab kemana-mana, sehingga disebut buku ini milik Tuhan? Bukan begitu adik-adik. Tapi maksud dari Alkitab adalah bukunya Tuhan, adalah karena di dalam Alkitab ini berisi firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki manusia lakukan, dan yang tidak Tuhan sukai. Di dalam Alkitab terdapat firman Tuhan dan cerita tentang kasih Tuhan kepada kita manusia. Dari Alkitab kita tahu bahwa Allah menciptakan bumi dan isinya termasuk manusia. Ada manusia yang taat seperti Raja Asa, tetapi ada juga manusia yang tidak taat seperti Imam Eli, dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Tetapi meskipun manusia tidak taat, Allah tetap mengasihi manusia, yaitu dengan mengirimkan Tuhan Yesus untuk lahir di bumi. Tuhan Yesus yang melayani orang-orang di sekitarnya, dan pada puncaknya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dan kemudian bangkit pula pada hari yang ketiga. Nah adik-adik, sekarang kita tahu apa isi Alkitab. Yuk kita baca sama-sama apa yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Kakak bacakan ya. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apa artinya adik-adik? Artinya firman Tuhan ini kekal untuk selama-lamanya. Dari kakak kecil sampai kakak sekarang, firman Tuhan itu tidak berubah. Alkitab ini, buku Alkitab ini bisa hancur, bisa rusak, bisa terbakar, bisa hilang. Dan adik-adik juga bisa membeli yang baru di toko buku, tetapi yang pasti isi firman ini adalah tetap. Jadi artinya kasih Tuhan itu juga tetap untuk selama-lamanya. Nah, bagaimana kita bisa tahu sebesar apa kasih Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dan yang tidak Tuhan sukai? Ya, kita harus rajin membaca Alkitab. Membaca apa curahan hati Tuhan, curahan kasih Tuhan terhadap kita manusia. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.
ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita baru saja menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Sekarang, apa artinya sih firman Tuhan ada di langkahku? Apakah itu artinya kita memakai Alkitab ini sebagai alas kaki kita, sehingga kita melangkah di atas firman Tuhan? Tentu saja bukan begitu ya adik-adik. Nah, artinya adalah kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita melakukannya juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22a. Kakak bacakan ya. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, seperti yang kakak ceritakan tadi, bahwa firman Tuhan ini tetap untuk selama-lamanya. Jadi, kita tidak boleh hanya mendengarkan saja. Seperti saat ini kita mendengarkan di YouTube tentang firman Tuhan, atau di sekolah minggu, atau adik-adik membaca sendiri di Alkitab. Nah, itu semua bagus, tetapi jangan hanya mendengarkan dan membaca saja. Kita juga harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang Tuhan sukai dan yang tidak Tuhan kehendaki kita lakukan. Nah, adik-adik, apabila kita melakukan firman Tuhan, kita akan disebut sebagai pelaku firman. Jadi adik-adik, kita bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti taat kepada orang tua dan guru, berbagi dengan kakak dan adik kita, membantu teman kita yang sedang kesulitan, bahkan merawat makhluk ciptaan Tuhan yang lain seperti tanaman dan hewan peliharaan kita, serta tidak membuang sampah sembarangan pun termasuk sebagai pelaku firman. Sampai di sini cerita kakak hari ini adik-adik. Sekarang kita baca kembali ayat dari Yakobus 1 ayat 22a sebagai ayat hafalan kita. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita baca sekali lagi. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan adik-adik sesudah ibadah ini dapat minta tolong mama atau papa untuk transfer ke rekening GKI Kota Wisata atau scan QRIS yang tersedia di layar ini. Nah, untuk lagu persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang kami berikan. Jadikanlah persembahan kami suatu berkat bagi pelayanan kasih buat gereja dan sesama yang berada di sekitar kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Doa penutup akan dibawakan oleh teman kita, Ryan. Selesai berdoa, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Terus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan selesai ibadah dari rumah kami masing-masing. Sertai dan jagalah kami Tuhan supaya sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.